تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Di Naisabur. Fiqh mutkin. Iya. Dan ini bukan orang sembarangan ya. Biasanya itu para ulama ahli hadits kalau dia mutkin hafalannya, dia qadhi tapi mutkin juga hafalannya, berarti itu orang-orang luar biasa. Karena itu banyak dari ahli hadits dia tidak mau jadi qadhi. Dia tidak mau pegang suatu jabatan apapun. Karena kadang kesibukan dengan jabatan dengan ini itu bisa mengurangi daya hafalannya. Menyibukkan dia dari hafalan haditsnya. Tapi ini beliau Masya Allah, beliau qadhi, mutkin juga dalam haditsnya. Mutkin dalam haditsnya. Ini Ishaq bin Musa al-Ansari. Iya. Rahimahullah. Kata beliau haddatsana Ma'nun. Ma'an nama lengkapnya Ma'an bin Isa al-Ashja'i. Abu Yahya al-Madani al-Qazzaz. Iya. Ini seorang rawi thiqah yang sangat kuat riwayatnya. Dari murid Imam Malik yang paling senior. Dari murid Imam Malik yang paling senior. Bahkan ada yang mengatakan riwayatnya yang paling kuat dari Imam Malik. Iya. Ini Ma'an bin Isa namanya. Kata beliau haddatsana Malik ibnu Anas. Menceritakan kepada kami Malik ibnu Anas. Ya, kalau Malik bin Anas itu tidak perlu diberi biografi. Ini Imam Malik yang terkenal. Malik bin Anas bin Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Kunyanya Abu Abdillah. Kunyanya Abu Abdillah. Ini Imam Malik yang terkenal. Rahimahullah. Baik, Imam Malik ini beliau ada sedikit berbeda dengan para ulama yang lain. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kebanyakan ulama itu dia belajar bukan di kotanya saja. Dia belajar di kotanya dan melakukan perjalanan rihlah juga menuntut ilmu hadis. Kalau Imam Malik enggak. Beliau hanya belajar di kotanya. Hanya di kota Madinah saja. Tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu Imam Malik. Kenapa? Sebab mau perjalanan kemana? Kota Madinah gudangnya ilmu. Jelas ya? Di kotanya saja banyak ulama. Ambil ilmu saja belum habis-habis itu. Belum lagi kota Madinah itu didatangi oleh manusia dari luar kota Madinah. Makanya ahli hadits yang dari luar kota Madinah itu sering ke Madinah. Imam Malik berguru dari mereka ketika mereka berada di mana? Di kota Madinah. Ya. Kalau kita seperti Imam Malik ya tidak ada masalah ya. Tapi rihlah melakukan perjalanan mencari ilmu itu sunnahnya para ulama ahli hadits. Bahkan sunnahnya para nabi dan para rasul. Iya. Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan siapa? Nabi Khidir. Dalam kisah yang populer ya. Ya. Sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi asal kisahnya itu disebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam duduk di tengah kaumnya. Maka beliau ditanya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada kamu di atas muka bumi ini? Kata Nabi Musa alaihissalam, tidak ada. Maka Allah pun menegurnya. Ya harusnya Nabi Musa tidak menjawab seperti itu. Harusnya Nabi Musa berkata, Allahu a'lam. Ya kan? Iya. Walaupun misalnya kenyataannya benar. Ya. Memang Nabi Musa alaihissalam yang paling berilmu. Sebab beliau ini dari ulul azmi, salah satu dari 5 rasul. Tapi
Para nabi itu selain Nabi Muhammad SAW itu kalau diutus untuk kaumnya saja. Di kaum lain mungkin ada nabinya sendiri. Maka begitu Nabi Musa menjawab seperti itu, Allah menegurnya. Allah berfirman, bahkan ada hamba kami, Nabi Khidir. Iya. Maka Nabi Musa pun bertanya bagaimana jalan untuk menjumpainya. Nah ini lihat ya, contoh dari para nabi. Ambisi dan haus terhadap ilmu. Nabi Musa tahu ada Nabi Khidir punya ilmu lain, dia tidak tahu. Maka Nabi Musa bertanya bagaimana jalan berjumpa dengannya. Nabi Musa pun melakukan perjalanan. Itulah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa berkata, laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita sudah jumpai dalam perjalanan kita ini nasaba, keletihan, kesusahan. Nah, ini para nabi saya seperti itu ya. Ya. Ya jangan pikir oh nabi ini kan wali Allah kan. Siapa tahu dia perjalanan terbang-terbang aja. Hah? Enggak, itu belajar itu harus ada masyaqqah. Harus orang menempuh kesusahan. Iya. Harus orang menempuh kesusahan. Karena itu kata Imam Syafi'i, ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan kesusahan pada belajar, dia menghinakan dirinya, dia harus duduk depan guru, dia harus rela menanti. Itu kan kadang dibahasakan dia menghinakan diri. Tapi kalau dia tidak melakukan itu untuk belajar, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Kalau mau tetap jahil ya begitu aja. Kalau mau berguru dapat ilmu ya dia harus tahu prosesnya. Ada hal yang berat. Dia harus ke majelis ilmu, duduk lama. Ya dia harus sabar kepada gurunya. Apalagi kalau dapat guru kadang akhlaknya subhanallah. Guru itu macam-macam akhlaknya ya. Ada guru yang pembawaannya kalau kita lihat itu masya Allah kita enak. Ya, mau bertanya itu gampang. Tapi ada guru pembawaannya kita baru lihat saja wibawa. Ya, mau bertanya sungkan. Begitu. Apalagi kalau antum dapat guru seperti Al-A'mash. Ya, Al-A'mash itu dia punya seekor anjing. Ketika meninggal anjingnya, dia berkata, "Matal ladzi kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar." Begitu anjingnya mati, dia berkata, telah meninggal orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena anjingnya ini dipasang, kalau Amas tidak suka ada yang datangi, anjingnya disuruh usir. Jelas ya? Anjing penjaga kebun dipakai oleh Amas. Ya. Karena kadang sebagian murid juga datang kepada guru waktu tidak cocok. Waktu tidak cocok. Jelas ya? The guru sedang berada di kondisi tertentu, sedang santai, tiba-tiba dia kasih pertanyaan yang berat. Ya Masya Allah, kadang sebagian murid seperti itu. Langsung hilang selera makannya. Iya. Nah, itu antum belum dapat ya ulama-ulama ahli fatwa itu. Syekh Shalal Fauzan itu kadang kita duduk bersama beliau wajahnya biasa tercerah. Tapi begitu saya bilang, "Syekh, saya ada pertanyaan." Itu langsung berubah mukanya. Serius. Sebab ini masalahnya jawaban. Dia itu sebagian ulama itu ketika ditanya, dia posisikan dirinya antara surga dan neraka. Dia posisikan dirinya sebagai perantara antara Allah dengan makhluk. Dia harus tahu posisi dirinya. Nah, itu ulama-ulama ya. Ya, terlihat dari akhlaknya. Iya. Kalau sekarang ini nggak ada masalah. Dia bisa sebagian orang subhanallah nggak ada dari wara, ketakwaan, ilmu. Belajar kaidah-kaidah ilmu aja salah. Maka jawabannya ngawur, sering ngawur jawaban. Kalau sudah dapat dai ngawur jawaban, jadi ngawur sana ngawur sana ngawur. Nanti setelah itu bikin pernyataan rujuk. Nah, itu bukan seorang penuntut ilmu itu. Itu orang bermasalah. Harusnya kalau dia punya wara, jangan dia mengajar, belajar dulu yang baik. Jangan merusak di tengah manusia. Jangan merusak di tengah manusia. Sebab ilmu itu ada aturannya.
Harus dia perbaiki dari kondisinya. Jadi kadang orang yang belajar itu betul, dia harus meremehkan dirinya, merendahkan dirinya, supaya dia bisa dapat ilmu. Bisa dapat ilmu. Iya. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas itu dia punya kawan ya. Ketika muda, kawannya ini diajak oleh Ibnu Abbas. Ayo kita belajar. Kata kawannya ini, wahai Ibnu Abbas, kamu mau apa sekarang? Itu Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat masih ada. Orang-orang tidak perlu sama kamu, tidak usah belajar. Sama Ibnu Abbas ditinggalkan. Ibnu Abbas pergi belajar. Dia datangi rumah-rumah para sahabat. Sampai dia datangi rumah seorang sahabat, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas menunggu di depan pintunya, tidur depan pintunya. Iya. Diterpa oleh debu angin. Beliau menunggu di situ. Keluar Zaid bin Thabit. Beliau berkata, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin kami datangi engkau di rumahmu, kami datang. Iya. Dilihat Ibnu Abbas memegang seorang sahabat, dia pegang tali kekang kendaraannya, dia menggiringnya. Ibnu Abbas ditegur, tidak usah lakukan itu kepada kami. Kata Ibnu Abbas, demikian kami diperintah terhadap para ulama kami. Iya. Itu kalau dia merendah kepada ilmu, dikasih ilmu yang banyak juga. Diberi ilmu yang banyak. Tapi kalau dia menuntut ilmu sombong, tukang gengsi, iya. Jadi ini penuntut ilmu berkelas. Dia datang di acara tertentu saja. Jelas ya? Kapan dia datang? Kalau pertemuannya itu di hotel, di gedung-gedung, baru datang dia. Tapi kalau di masjid, itu bukan kelasnya. Ini harus diperbaiki ya, cara seperti itu. Ada juga sebagian penuntut ilmu, kalau di masjid, masjidnya baru dibangun, itu tidak cocok. Kita cari masjid yang bagus saja. Iya, jelas ya? Ini kadang nggak bagus untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu, kalau dia tahu kadar ilmu, dia akan korbankan dunia dan segala isinya untuk mendapatkan ilmu. Itu penuntut ilmu namanya. Dia akan tempuh segala hal untuk mendapatkan ilmu. Iya. Maka sekali lagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia siapkan dirinya untuk duduk di depan guru, mengambil dari guru. Itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala melakukan rihlah perjalanan berat untuk mendapatkan ilmu. Imam Malik beliau tidak perlu untuk hal itu. Iya. Para ulama ada ya, di kotanya. Makanya pembawaan Imam Malik itu pembawaannya subhanallah. Pembawaan orang yang penuh wibawa. Imam Malik itu dibahasakan dalam beberapa bait syair tentang wibawanya. Dikatakan ya bal jawaba fala yuraja'u haibatan was-sa'iluna nawaqisul athqani. Kalau dia tidak mau menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya ulang kepada Imam Malik. Orang kalau datang bertanya, itu dia tundukkan kepalanya. Tidak berani dia melihat wajah Imam Malik. Iya. Imam Malik rahimahullah. Dia punya wibawa seperti wibawa pemerintah. Tapi bukan orang yang punya kekuasaan. Iya. Itu wibawa ilmu namanya. Ada para ulama yang seperti itu. Iya. Kalau antum ketemu dengan Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, itu subhanallah ya, gampang sekali orang bertanya, dekat, mudah gitu. Tapi kalau antum ketemu dengan Syekh Shalal Fauzan, itu sebagian murid-muridnya hanya sudah lama hadir gitu. Ada yang pernah bilang ke saya, ya, dia bilang saya ini sebenarnya dari rumah, saya sudah siapkan pertanyaan untuk Syekh. Begitu saya masuk menjumpai beliau, saya lupa pertanyaanku katanya. Lupa pertanyaannya. Karena wibawa beliau. Ya. Dan memang itu uslub, metode para ulama. Jangan bilang, oh ini syekhnya terlalu sombong ini. Kita tidak bisa ini. Itu uslub namanya. Jadi kadang si alim itu, dia uslubnya, dia mempermudah orang. Ayo silahkan datang siapapun. Dia bergampangan saja. Sampai sebagian murid kurang adab pun, dia masih tolerir. Nggak ada masalah. Nanti dia belajar adab. Ada sebagian ulama tidak. Dia betul-betul menjaga
wibawa ilmu. Ada yang melanggar di wibawa ilmu langsung dipentungi. Ada seperti itu. Jelas ya? Nah itu ada dari ulama yang seperti itu, punya wibawa. Yang gak sembarangan. Kalau ini menyelisih dari etika ilmu, langsung dia ingatkan. Kalau tidak belajar darinya, belajar sama orang lain. Begitu. Nah, itu namanya metode dan uslub. Dan kita harus tahu dari orang yang berilmu seperti itu. Dari orang yang berilmu seperti itu. Baik. Imam Malik rahimahullah, ini luas ya di biografinya. Kalau banyak yang mau dibaca, banyak hal yang bisa dibahas di situ. Kata beliau, Nabi Nadhr Maula ibni Ubaidillah. Abu Nadhr ini namanya Salim. Salim bin Abi Umayyah Al-Qurashi At-Tamimi. Dia dari Medina, Al-Madani juga. Iya. Seorang rawi thiqah, tabat. An-Nabi Abdurrahman atau An-Nabi Salama bin Abdurrahman dari Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Ini juga dari Medina. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha.